Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita semuanya, Al-Habib Muhammad Al-Hindwan, Al-Habib Akhiyah Fillah, saudara kakak saya sendiri Al-Habib Muhammad bin Awal Al-Alqam, guru kita semuanya Kiai Muhammad Sufi, Ustaz Fatani, mudah-mudahan Allah berikan mereka sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah, amin ya rabbal. Para hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali, menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita untuk senantiasa bersilaturahmi, untuk senantiasa mentolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dan duduknya kita di malam hari ini menjadikan saksi di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut kajian kita dalam kitab Mukhtarul Hadis karya Guru Mulia Al-Habib Umar Muhammad bin Shalih bin Hafidh, yang mana kita sudah masuki hadis yang ke-11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la tarfa' salatihim fawqa ru'usihim shibran." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga kriteria, tiga golongan yang tidak terangkat sholatnya fawqa ru'usihim shibran, walaupun satu jengkal. Tiga golongan yang tidak diangkat sholatnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada dua makna. Pertama, sholatnya ini orang tidak bisa menaunginya. Sholatnya tidak bisa menaunginya. Ini masih mending. Dia bisa dinaungi dengan sedekahnya. Dia masih dinaungi dengan zakatnya. Dia bisa dinaungi dengan puasa Ramadannya. Tapi ada juga yang bermakna apa? Maksudnya tidak terangkat sholatnya, tidak diterima sholatnya oleh Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Ada tiga orang. Siapa? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang pertama, golongan yang pertama yang sholatnya tidak terangkat alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang pemimpin yang dibenci oleh golongannya. Nah, ini pemimpin ada dua. Ada imam. Di sini imam itu menurut agama Islam, menurut Islam imam itu dua. Imamus sughra wa imamul kubra. Imam yang kecil, imam yang besar. Imam yang kecil, ya ruang lingkupnya yang kecil. Siapa? Imam masjid, imam musalla. Nah, kalau ada seorang imam, ya, imam ini imam salat, imam musalla, subhanallah, ini imam dibenci sama makmumnya, dibenci oleh rakyatnya. Kenapa dibenci? Apa sebabnya dibenci? Ya, contoh, Imam Muhammad Sufi ini jadi imam sholat, dibenci sama tetangganya, sama masyarakatnya. Saya tuh gak mau nanti sholat tarawih diimamin sama Imam Muhammad Sufi ini.
Kenapa alasannya? Bacaannya panjang. Bacaannya panjang. Saya pengennya yang diimamnya sama yang bacaannya pendek baik, inna ataina, kulhu dan kulhu. Apakah itu kalau saat Imam Subki ini jadi imam, apakah sholatnya tidak diterima karena gara-gara bacaannya panjang? Tidak. Bukan itu alasannya. Ada 3 alasannya. Ya, ada 3 alasannya seorang imam yang tidak terangkat pahala sholatnya di sisi Gusti Allah. Bukan gara-gara bacaannya panjang, ya, bukan gara-gara kalau imam dia bacaannya 1 juz, bukan. Tapi apa? 3. Karena pertama lijahli, karena kebodohannya. Contoh, ada imam musholla, ada imam masjid. Bodoh dalam artian apa? Bodoh di sini nggak bisa tahu rukun-rukun sholat, nggak bisa tahu rukun-rukun sholat berjamaah. Jadi imam dibenci sama rakyatnya karena dia sholat tanpa ilmu. Kalau dia sholat, imamnya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi gara-gara sebab kebodohannya. Yang kedua apa? Lifisqihi, karena fasik. Kalau ada imam musholla, imam masjid, atau imam yang besar, siapa itu imam yang besar? Kalau imam yang besar itu RT, RW, kubu, camat, bupati, gubernur, presiden, ya. Fasik. Apa itu fasik? Fasik ini udah tahu perbuatan itu dosa, tapi terus dilakoni. Sudah tahu kalau dia melakoni ini dia berdosa, tapi masih dilakoni. Yaitu contoh orang yang fasik. Dalam Al-Quran jelas, wallahu la yahdil qauman fasiqun. Allah nggak bisa kasih hidayah sama orang fasik. Na'udzubillahi min. Nah, kalau dia orang fasik jadi imam di sholat, imam berjamaah, dibenci oleh rakyatnya, dibenci oleh masyarakatnya, dibenci oleh makmumnya, maka sholatnya tidak diangkat dan tidak terangkat walaupun 1 jengkal di atas kepalanya. Na'udzubillahi min. Karena apa? Pertama, karena kebodohannya. Kedua, karena kefasikannya. Makanya kalau jadi imam itu harus adil. Harus dalam Al-Quran sudah jelas, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah li ahliha. Allah itu merintahkan kepada siapa? Kepada kalian, para pemimpin, mau itu imam masjid maupun itu imam musholla atau imam besar seperti gubernur, RT, RW, bupati, presiden, tu'addul amanah, untuk menyampaikan amanah. Wa idza akantum, kalau kalian semua memberi hukum, maka berilah hukum yang adil. Maka sebagai pemimpin, kalau kita aja pengen jadi pemimpin, ya, pemimpin yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya harus jadi pemimpin yang adil. Jangan jadi pemimpin yang bodoh, ya. Jangan menjadi pemimpin yang fasik. Nah, kalau ada orang bodoh jadi pemimpin, naudzubillahi min, akhirnya orang-orang yang dipimpinnya, naudzubillahi min dzalik. Ya, maka kita boleh membenci seorang imam, pertama gara-gara kebodohannya, yang kedua gara-gara kefasikannya, yang ketiga libid'atihi, gara-gara dia melakukan perkara bid'ah. Apa itu perkara bid'ah? Perkara bid'ah itu perkara yang tidak ada dalil qaulinya, tidak ada dalil fi'linya, dan tidak ada dalil takririnya. Nah, kalau ada dalil qauli, contoh dalil qauli itu, dalil qauli itu ucapan dari Kanjeng Nabi. Dalil fi'li pekerjaannya Kanjeng Nabi. Dalil takriri hukum kepastian dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada imam ahli bid'ah, dia jadi imam sholat, maka sholatnya tidak terangkat walaupun 1 jengkal di atas kepalanya. Na'udzubillahi min. Nah, makanya jangan berarti kita dengar begini, oh udah lebih pelah, saya gak mau jadi RT, saya gak mau jadi RW, saya gak mau jadi bupati. Kalau akhirnya gak ada orang muslim yang jadi pemimpin, ya orang Nasrani jadi pemimpin. Na'udzubillahi min.
Jangan lihat keburukannya, tapi ada juga kabar gembira. Bagi siapa? Bagi para pemimpin. Di dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah beri naungan di hari kiamat, yang mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Gusti. Salah satunya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka kalau kita adil dari pemimpin, insya Allah kita dicintai oleh rakyat kita dicintai oleh masyarakat kita. Amin ya rabbal. Nah, maka hati-hati ya, seorang pemimpin yang dibenci oleh kaumnya karena kefasikannya, seorang imam yang dibenci oleh kaumnya karena kebodohannya, seorang imam yang dibenci oleh kaumnya karena kebid'ahannya. Kalau dia tetap ngotot pengen jadi imam sholat, ngotot pengen jadi imam, maka sholatnya tidak terangkat. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, golongan yang pertama. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahid. Golongan yang kedua yang sholatnya tidak terangkat walaupun satu jengkal di atas kepalanya, yaitu perempuan, seorang istri batat, dia tidur. Lah kenapa Bib? Seorang istri tidur tapi kok sholatnya tidak terangkat? Iya, seorang istri yang tidur tetapi suaminya dalam keadaan murka. Nah, kalau ada ibu-ibu tidur, suaminya murka, marah. Marahnya gara-gara apa dulu? Marahnya gara-gara tidak menunaikan hak-hak suaminya. Contoh, suaminya ini pengen kelon. Ya bahasanya bahasa apa sini Indramayu? Oh, kelon, foto ya. Suaminya pengen kelon. Lah si istrinya bilang, "Ustaz, ya capek. Tidur istrinya." Suaminya kan ngamuk kan. Terus makan kambing, gitu. Urusan daging kambing panas kepala, ya, minta kelon enggak ditunaikan. Suaminya murka, suaminya marah, si istri tidur. Nah, si istri ini sholatnya, kalau dia sholat sebelum minta maaf sama suaminya, sholatnya tidak terangkat walaupun satu jengkal di atas kepalanya. Naudzubillahi min. Perempuan nanya, "Beb, ini hadis memang khusus untuk istri doang. Kalau kebalikannya gimana, Beb?" Seorang suami yang tidur dalam keadaan istrinya murka, berlaku tidak? Berlaku. Wa kadzalika aksuhu, kata seorang ulama. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada seorang suami tidur tapi dalam keadaan istrinya murka. Kenapa istrinya murka? Apa gara-gara nggak dikasih duit? Bukan. Gara-gara si orang suami ini tidak menunaikan hak-hak istrinya. Maka ini yang sudah nikah nih, para suami dengarkan. Anda semua harus menunaikan hak-hak istri Anda. Ada 5 hak suami itu. Pertama apa? Wajib bagi seorang suami mendidik istrinya ilmu agama. Yang kedua, wajib seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah yang halal, bukan yang banyak, awas. Yang halal, ya. Ibu-ibu, seorang istri boleh nuntut sama suami. Wajib bahkan nuntut sama suami, tuntut suami untuk apa? Untuk bawa ke rumah nafkah yang halal. Bukan nafkah yang banyak. Banyak sekarang istri salah. Banyak zaman sekarang istri zaman now ini nuntut sama suaminya bawa nafkah yang banyak. Betul tidak? Betul tidak? Pak Alwas, kalau mulai rumah bawa duit minimal 100.000. Kalau nggak bawa duit 100.000, jangan pernah mau injak rumah. Walaupun kalau nggak bawa duit 100.000, jangan tidur di rumah. Boleh tidur di rumah, tapi jangan sekamar, tidurnya di ruang TV. Ada istri yang kayak gitu di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau ada ya bahaya itu. Nggak berhak. Istri nggak boleh nuntut suami bawa nafkah yang banyak, tapi istri boleh nuntut suami untuk membawa nafkah yang
halal. Tadi Pak kalau bawa duit 10.000 ke rumah halal, insya Allah cukup dah. Bapak bawa duit 10.000 atau bapak bawa duit 20.000, ngasih nafkah ke istri 20.000 halal, sudah gugur kewajibannya. Nggak harus untuk 1 juta, nggak usah ngasih harus 5 juta. Yang penting hak-hak istri itu, yang penting kita bawa nafkah yang halal, cukupi kebutuhannya, kebutuhan pakaiannya, ya, kebutuhan makannya, wajib bagi seorang suami demikian. Yang ketiga, kewajiban seorang suami apa? Ya, tidak boleh dolim sama istri, nyentil nggak boleh, nampar apalagi, nonjok, ya bahaya. Gak boleh seorang suami mendolimi seorang istri. Ada istri yang ngeluh, Bib, memang suami saya itu nggak pernah nyentil, suami saya itu nggak pernah nampol, suami saya itu nggak pernah mukul, tapi Bib kalau ngomong pedes omongannya, pedes ya bodoh ya sama. Omongannya juga kalau omongannya mendolimi hati seorang istri, tidak boleh bagi seorang suami. Maka pesan Nabi itu apa? Kepada para suami, istausu bin nisa'il khairah. Hei para suami, aku wasiatkan kamu, kata Rasulullah. Ingat nih, wasiat bukan dari saya, wasiat bukan dari guru-guru kalian. Ini wasiat dari yang maha guru, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada wasiat yang paling agung kecuali wasiat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada para suami, istausu bin nisa'il khairah. Hei para suami, berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Gak boleh berbuat jelek, gak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tapi bibi, suami istri saya tuh bawel, suka ngomong. Ada nggak di sini bapak-bapak punya istri yang suka ngomong? Ada nggak? Ada. Hah? Ada. Yakin? Yang bilang nggak ada, kayaknya istrinya hadir di sini. Hah? Kira-kira ada nggak yang istrinya bawel? Nggak ada. Betul, yakin betul ada. Tapi pernah dibawelin sama istri? Pernah. Pernah? Sering. Berarti ada. Berarti ada. Saya kasih tahu dari sekarang, kalau bapak-bapak punya istri bawel, suka ngomong, bersyukur, syukur alhamdulillah. Ya betul. Kenapa? Karena kalau punya istri bawel, kesempatan bapak untuk menjadi walinya Allah semakin besar. Amin. Pengen tidak jadi wali? Bukan wali band, bukan. Walinya Allah, pengen tidak? Ada ceritanya soalnya. Di Hadramut tempat saya belajar, ada seorang ulama dapat derajat wali Allah bukan karena ilmunya. Ada seorang alim dapat derajat wali Allah bukan karena ibadahnya, tahajudnya. Ada beliau bernamanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban, kuburannya di Hadramut. Sebelum masuk Tarim ada kuburan Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Beliau wali besar di zamannya. Wali besar juga di zamannya. Suatu hari ya, beliau ini ahli ibadah, ahli tahajud ibadah. Lagi ibadah, tapi masya Allah lagi. Oh, ujian beliau itu bukan harta. Ujiannya Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu bukan harta, bukan usaha, tapi ujiannya satu, punya istri bawel. Punya istri bawel. Suatu hari Syekh Abdurrahman Bajal Haban gak kuat, gak sanggup, sudah hilang kesabarannya, gak kuat karena istrinya tiap hari bawel, tiap hari nyerocos terus. Akhirnya apa? Syekh Abdurrahman Bajal Haban suatu hari memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Yang pergi suaminya bukan istrinya. Hebat tidak istrinya? Hebat ini istrinya, singa nih istrinya ini. Bukan singa lagi, tidak sipak tuh, Diosaurus. Kabur akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kabur tanpa sepengetahuan istrinya. Kabur kemana? Mencari tempat tenang untuk ibadah. Akhirnya nemu ada suatu gua. Nah, masuk ke gua tersebut Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini cerita asli real. Masuk ke dalam gua Syekh Abdurrahman Bajal Haban,
Pas di dalam gua itu, subhanallah, di dalam gua itu ada 3 orang. Ada 3 orang sakti semuanya nih orangnya. Akhirnya Syekh Abdul Rahman Al-Haban izin pamit kepada 3 orang ini. Tolong, boleh nggak saya ikut gabung? Boleh nggak saya ikut gabung? Kata 3 orang ini, boleh silahkan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kami ini setiap hari butuh makan. Nah, kalau kamu pengen masuk ke kelompok kita di gua ini, ya kamu nanti ada jadwalnya untuk cari makan. Kata Syekh Abdul Rahman, lah cari makannya caranya gimana? Oh, kami ini selalu minta doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak doa langsung turun makanannya. Masa betul? Nggak percaya Syekh Abdul Rahman. Emang apa namanya? Sesakti itu doa turun makanan. Nggak percaya awalnya. Cuma Syekh Abdul Rahman karena sudah tidak ada tempat lagi, akhirnya menyanggupi. Oke, siap. Akhirnya subhanallah, di hari pertama Syekh Abdul Rahman mau makan, ada 1 orang. Dia doa, jadwal ini orang, jadwal si A katanya. Minta doa kepada Allah, ya Allah, pengen makan soto. Ya asli ceritanya bukan soto, makanan. Wah, Syekh Abdul Rahman kaget. Sakti luar biasa nih. Hari kedua ganti si B, minta makanan, batak. Wah, mantap gitu. Hari ketiga si C minta doa, ya Allah, apa lagi? Toprak. Makan apa kabe ya? Coba tanya sahabat Nabi pada puyeng. Subhanallah. Di hari keempat bagian Syekh Abdul Rahman Al-Haban. Di hari keempat bagian Syekh Abdul Rahman, dia ini nggak bingung mau doa apa saya ini. Mau nanya malu. Yuslah, doa sama Allah dari keempat. Ya Allah, saya berdoa dan berwasilah seperti doanya 3 orang ini, ya Allah. Karena nggak tahu doanya apa. Mau nanya gengsi, betul ya? Mulailah gengsi, akhirnya doa, ya Allah, saya berdoa seperti 3 orang ini, ya Allah, kepadamu, dan berwasilah kepada orang seperti orang ini berwasilah kepadamu, ya Allah. Sebelum doanya beres, itu turun makanan yang mana makanannya lebih enak, lebih lezat daripada doa 3 orang yang tadi itu. Wah, 3 orang kaget. Wah, ini orang paling sakti nih. Subhanallah, doanya lebih manjur ini. Yang pertama soto, yang kedua sate, yang ketiga toprak, ini kebuli. Masya Allah, lebih enak makanannya. Akhirnya apa? Ditanyain sama 3 orang ini kepada Syekh Abdul, siapa anda? Dan apa yang anda baca ini? Kok makanan anda lebih enak daripada doa kami? Syekh Abdul Rahman bilang, saya nggak doa apa-apa. Justru saya ini doa seperti doanya anda. Malah sekarang saya mau balik nanya, anda ini doa apa sama Allah? Maka kata 3 orang ini, saya itu nggak doa apa-apa. Kami ini hanya doa kepada Allah dan bisa turun makanan karena berdoa melalui wasilah seorang wali besar yang bernama Syekh Abdul Rahman Al-Haban. Bingung, aku dewe itu sebenarnya. Aku itu sebenarnya. 3 orang ini nggak tahu bahwa saya ini yang dia wasilahkan doanya itu apa? Syekh Abdul Rahman Al-Haban. Syekh Abdul Rahman Al-Haban itu baru tahu bahwasanya dirinya wali min awliyaillah, dan 3 orang ini berdoa sama Allah turun makanan karena wasilahnya 3 orang ini kepada Syekh Abdul Rahman Al-Haban. Bingung. Akhirnya nanya, belum ngasih tahu nih. Emang Syekh Abdul Rahman Al-Haban itu kenapa diangkat jadi wali? Iya, kami tahu Syekh Abdul Rahman Al-Haban ini mendapat gelar wali Allah karena kesabarannya terhadap ocehan istrinya. Masya Allah, nggak pakai lama itu Syekh Abdul pulang langsung. Pulang ke istrinya, ketok-ketok mulutnya, "Toto, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wahai istriku, dari sekarang tolong jangan berhenti ngomel sama aku." Masya Allah. Bingung istrinya, loh, kenapa kok tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba datang ngomong kayak gini nih? Anda ini hilang 3 hari, tiba-tiba datang kok malah senang saya omelin. Demi Allah, wahai istriku, aku mendapatkan kewalian dari Allah karena aku mempunyai istri
semacam kamu, istri yang bawel, istri yang suka ngomel. Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kalau kalian punya istri yang suka ngomel, alhamdulillah, kesempatan untuk menjadi wali Allah besar. Tinggal sabar, baik, mau tidak sabarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu ya, jadi seorang suami tidak boleh mendzalimi istrinya. Yang keempat, seorang suami tidak harus menjaga harga diri istrinya, harus perintahkan kepada istrinya untuk tidak boleh keluar rumah kecuali menutup aurat. Dan yang kelima, seorang suami harus bijaksana. Al-ihtilal itu bijaksana. Nah, kalau ada seorang suami yang tidak menunaikan hak-hak istrinya murka, maka suami tersebut kalau sholatnya tidak terangkat walaupun satu jengkal. Begitu sebaliknya, kalau ada seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, karena hak seorang istri itu taat sama suaminya. Kalau nggak taat, nggak nurut sama suaminya, selama suaminya memerintahkan kepada istrinya perkara yang baik, bukan perkara yang melanggar syariat, maka wajib bagi seorang istri untuk taat terhadap perintah suami. Kalau melanggar, tidak taat, suaminya murka, maka sholat si istri ini tidak terangkat walaupun satu jengkal kepalanya. Naudzubillahi min. Yang ketiga, wa akhwani mutasarrimani. Ya. Golongan yang ketiga yang tidak terangkat sholatnya yaitu apa? Dua saudara yang saling berselisih. Nah, hati-hati ya, kita sebagai muslim nih, ini dalam artian saudara bukan saudara kandung. Saudara di sini apa? Saudara seiman. Innamal mu'minuna sesungguhnya setiap mukmin itu apa? Saudara. Maka kalau kita saudara, kita nggak boleh berselisih. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadisnya, la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalatha layalin, kata Rasulullah. Tidak halal alias haram bagi seorang muslim yang berselisih kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Hati-hati. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ribut sama tetangga jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Yang akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Fayuridu hada wa yuridu hada, kata Rasulullah. Ini orang saling berselisih sehingga saling berpaling satu sama lain. Kalau ketemu mau jalan ke pasar, lihat si A, wah larinya ke kiri. Kebalikannya, si A lihat si B, gak mau pas-pasan. Hati-hati nih, lebih dari 3 hari berselisih, sholatnya Anda dan sholatnya saudara Anda atau keluarga Anda atau tetangga Anda yang Anda selisih tidak terangkat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad, wa khairuhuma alladhi yubda bisalam. Yang paling baik di antara keduanya apa? Yang memulai salam. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan gara-gara harta, jangan gara-gara pangkat, jangan gara-gara perkara yang remeh kita berselisih, kita saling caci, kita saling hina satu sama lain, bahkan bermusuhan lebih dari 3 hari. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun Anda sholatnya rajin, tapi Anda masih berselisih sama saudara Anda, sholat Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min. Ya, kenapa kok Nabi begini? Ajarkan kepada kita supaya kita ini gak boleh terlalu benci kepada saudara kita muslim. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya, zaman sekarang ini masya Allah, ya, zaman sekarang ini masya Allah, naudzubillahi min dzalik, ya. Dulu orang-orang kafir Quraisy melempari Nabi dengan batu, betul? Dulu orang-orang kafir Quraisy melempari Nabi dengan kotoran unta, betul? Dulu orang-orang kafir Quraisy mencela Nabi, menghina Nabi dengan kata-kata yang kasar, betul? Dulu orang-orang kafir Quraisy meneror Nabi Muhammad, membunuh, mengancam Nabi Muhammad, betul? Sekarang kita ini nggak sadar
Kita ini sekarang sering melempari kotoran dosa di depan muka Nabi Muhammad. Akibat apa? Perbuatan kita sendiri yang saling mencela satu sama lain. Karena perbuatan kita sendiri yang saling menghina satu sama lain. Demi Allah, kalau Nabi Muhammad SAW melihat keadaan umat sekarang, Nabi Muhammad senang atau sedih? Kalau Nabi Muhammad melihat keadaan umat Islam zaman sekarang, yang mana umat Islam ini bercerai-berai karena logo, bercerai-berai karena ormas, bercerai-berai karena organisasi. Padahal kalau ditanya organisasinya sama, tujuannya sama, akidahnya sama, tapi bercerai saling hina satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain. Betul? Demi Allah, Nabi Muhammad sedih melihatnya. Kita ini selalu melempari kotor Nabi dengan dosa-dosa kita. Dulu Nabi Muhammad menyatukan umat Islam, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan harta, mengorbankan keluarga untuk bagaimana caranya umat Islam ini bersatu. Lah kita zaman sekarang gara-gara jabatan, gara-gara pilihan politiknya beda, pilihan presidennya beda, bubar, saling hina, saling caci, saling maki, yang akhir-akhirnya ya contohnya kemarin 2000 berapa tuh pilihan presiden tuh? 2019 yang kita dukung jadi menterinya kabeh. Kena prank tuh akhirnya. Betul tidak? Betul tidak? Baik sudah. Kita satu saudara harus saling merangkul, harus saling mencintai, harus saling menyayangi. Itu yang dicintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya memang di zaman sekarang ini perjuangan kita ini luar biasa. Perjuangan hawa nafsu kita ini luar biasa. Ya. Maka pentingnya kita pengajian, pentingnya kita duduk, pentingnya kita belajar ilmu agama itu ya begini, supaya kita berjuang tidak hanya mengandalkan hawa nafsu, supaya kita menegakkan agama Islam ini jangan cuma pakai hawa nafsu, tapi menegakkan agama Islam ini harus dengan ilmu, supaya kita tahu dan kita ini tidak terjebak oleh hawa nafsu kita. Makanya hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini bersatu, hadir majelis taklim, itu juga perjuangan. Itu juga kita menegakkan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, perkumpulan kita semalam hari ini perkumpulan yang pasti membuat senang Nabi Muhammad. Saya yakin perkumpulan ibu, perkumpulan bapak, perkumpulan para pemuda-pemudi di malam hari ini, bahkan rutinitas kita malam hari ini adalah rutinitas yang bisa menyenangkan wajah Nabi Muhammad. Seperti mana yang dikatakan oleh sang muallif, sang pengarang Maulid Sirtu Durar, beliau bernama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau pernah berkata, "Ubayyidu wajhan nabikum bisalih a'malikum." Kata beliau apa? Gembirakan Pak, gembirakan Bu, wajah Nabi Ibu, wajah Nabi Bapak semuanya. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Gembirakan wajah Nabi Muhammad dengan amal soleh kita, kata beliau. Sekarang saya mau nanya, bekerja kita di majelis malam hari ini, belajar hadisnya Kanjeng Nabi, bersolawat kepada Kanjeng Nabi, kira-kira amal baik atau amal jelek? Yang kompak, amal baik atau amal jelek? Kalau ini amal baik, maka ini adalah amalan yang bisa menyenangkan wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan cukup bangga, jangan dulu bangga kalau kita ini cinta sama Nabi. Jangan bangga dulu kalau Anda cinta sama Nabi. Karena semua orang pasti cinta sama Kanjeng. Saya mau nanya nih, yang mabok aja nih, yang mabok, kalau ditanya, kamu cinta nggak sama Kanjeng Nabi? Jawabannya apa? Tapi mabok. Betul. Yang maksiat ditanya, Anda cinta nggak sama Nabi? Cinta. Kenapa maksiat? Betul. Karena cinta itu gampang diucapkan, berat dipraktekkan. Dan cinta kepada Nabi itu nggak cukup diucapkan. Cinta kepada Kanjeng Nabi itu harus butuh prakteknya, harus ada perjuangannya. Tanda orang cinta itu Pak al-bazal. Tanda orang cinta itu pengorbanan. Apa pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad SAW? Kalau Anda nggak bisa mengorbankan harta, setidaknya Anda mengorbankan waktu untuk Nabi Muhammad. Kapan? Sekarang. Sempatkan waktu untuk salawatan, sempatkan waktu di antara seminggu satu hari untuk belajar ilmu agama.
Sempatkan waktu dalam seminggu, satu hari untuk berzikir. Ya. Bahkan Al-Habib Salim Asy-Syafiri beliau katakan, jadikan satu hari 24 jam, jadikan satu hari itu 24, 1 jam untuk akhirat Anda, 1 jam untuk Nabi Muhammad. Kapan? Maghrib dan Isya. Harus ada waktu untuk Nabi Muhammad. Harus ada waktu untuk Nabi Muhammad. Harus ada waktu untuk akhirat. Jangan 24 jam kejar dunia terus. Mesti kejar dunianya, terus dapat dunianya odar, gak dibawa dunianya. Rugi, betul tidak? Ngejar semangat kepada perkara yang tidak mungkin Anda dapatkan dan tidak mungkin Anda miliki, dan Anda miliknya sementara. Kadang-kadang Masya Allah ya, ngaji padahal seminggu sekali, abotnya luar biasa. Sekarang saya mau nanya, cinta nggak sama kanjeng Nabi? Loyok cintanya. Cinta nggak sama kanjeng Nabi? Yakin cinta? Betul. Kalau cinta siap berkorban untuk Nabi? Yakin? Kalau nanti betinang hujan gede mau hadir nggak? Hah? Oh, boleh bingung. Saya tertarik. Hujan padahal hujan, bukan hujan panas, hujan air loh. Mas udah dikasih hujan air lo pada ngedon, udah pada merasa dapat hujan katanya. Dulu sahabat hujan panas siap berkorban untuk Nabi Muhammad. Kita sakit yakin, kita yakin siap dong, hujan gede mundur. Waduh, kalahan. Ya, harus ada pengorbanannya kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga apa? Ini duduknya kita di sini pengorbanan waktu. Pengorbanan kalau kita punya harta lebih, korbankan hartanya untuk majelis taklim. Sisihkan harta kita untuk pengajian, sisihkan harta kita untuk bangun pondok pesantren, sisihkan harta kita untuk bangun musola yang bocor, masjid-masjid yang bocor. Itu namanya cinta. Makanya kalau orang tanda orang cinta itu apa? Buta. Cinta itu betul, cinta itu buta. Sekarang gini aja nih, dulu kita pacaran ya, suka sama perempuan, hujan-hujan naik motor kejar, betul tidak? Cinta sama perempuan kita, cinta sama pacar kita, walaupun bensin habis, dorong semuanya, betul tidak? Betul tidak? Pegal nggak kerasa, yang penting kalau pegal ini hilang ketika kakanda melihat Anda. Masya Allah, pinter ya kalau mau perempuan itu. Sama kajian Nabi, aduh, hujan kita nanti dulu lah. Masya Allah, itu namanya cinta, butuh pengorbanan. Begitu juga para ulama, para alim ulama, para orang soleh. Ya, seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi, seperti Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seperti sahabat bernama Thauban. Bayangkan sih sahabat Thauban. Ya, pernah suatu hari sahabat Thauban ini, Masya Allah Pak Bu, wajahnya pucat, badannya kurus. Ditanya sama kanjeng Nabi, hei Thauban, kenapa ini Anda? Sakit apa? Kok kenapa Anda ini pucat? Kok kenapa Anda ini kurus? Apa kata Thauban? Ya Rasulullah, ma bi maradun wa la wija illa annani idza lam araka istawhastu wahsatan sadidan hatta alqaka. Ya Rasulullah, aku enggak sakit. Ya Rasulullah, aku enggak punya penyakit. Badanku kurus, wajahku pucat karena ya Rasulullah, aku memikirkan ya Rasulullah, kalau sehari aja aku nggak berjumpa dengan kamu ya Rasulullah, aku rindu. Iya, aku di dunia, kalau aku rindu, aku datang ke rumahmu berjumpa dengan Anda, rinduku sudah terpenuhi. Kalau aku sumpah, kalau aku gelisah, aku datang ke rumahmu ya Rasulullah, melihat wajah engkau, sumpahku, gelisahku hilang ya Rasulullah. Aku mikir ya Rasulullah, itu kalau aku di dunia. Bagaimana nanti keadaan aku kalau aku masuk surga? Surga aku ya Rasulullah dengan surgamu beda ya Rasulullah. Kalau aku surganya beda, aku tidak mampu berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Karena engkau surganya beda. Engkau surga yang paling tinggi, aku surga yang paling bawah. Bayangkan, ini sahabat dikiranya sudah di luar logika. Kalau kita kan sing penting masuk surga, senang ya. Sing penting masuk surga. Sahabat Nabi gak gitu. Dia gak merasa lega. Beliau sahabat Nabi gak merasa nyaman.
masuk surga kalau di surga dia tidak melihat kekasihnya Nabi Muhammad. Ini kan kalau di luar batas surga, wih ini orang tergila-gila sama Nabi Muhammad. Ini namanya orang-orang yang tergila-gila cinta dengan Nabi Muhammad. Bahkan apa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunal hibba fiha khayyama. Apa kata Al-Habib Ali Al-Habsyi? Aku ini gak mau masuk surga. Bayangin, gak mau masuk surga. Aku ini gak mau masuk surga. Aku ini gak terlena dengan surga, dengan sifat-sifat surga, dengan istana-istana yang ada dalamnya. Aku gak terlena. Kecuali di dalam surga itu ada Nabi Muhammad, aku mau masuk surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini nih orang yang sahabat, ini orang yang cintanya tergila-gila sama Nabi Muhammad. Ya bayangkan, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Man ra'ahu badihatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahibbah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mau mensifati Nabi Muhammad. Man ra'ahu badihatan habbah. Siapa orang kalau lihat kanjeng Nabi selintas aja. Kalau ada orang melihat kanjeng Nabi selintas habbah, maka dia akan merasa segan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mempunyai wajah berkarisma yang luar biasa. Tapi wa man khalatahu ma'rifatan ahibbah. Tapi kalau ada orang duduk sama kanjeng Nabi, kalau sudah belum kenal sama kanjeng Nabi, ahibbah, dia akan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad. Wajahnya bagaimana kayak gini? Kalau kita lihat selintas kita segan, tapi kalau kita ngumpul otomatis kita akan cinta. Berarti di wajah Nabi Muhammad ada sesuatu yang sempurna. Yaitu yang dilakukan orang-orang saleh yang sudah bermimpi Nabi, yang sudah berjumpa dengan Nabi. Mereka kalau sekali mimpi Nabi itu kayak kecanduan, pengen terus ketemu Nabi Muhammad SAW. Karena dengan melihatnya sumpah kita gelisah. Gelisah kita, sumpah kita akan hilang kalau kita melihat wajah Nabi Muhammad. Contohnya apa? Perempuan dari Bani Dinar. Seorang perempuan dari Bani Dinar dikabarin oleh para sahabat, wahai perempuan soleha, suami kamu meninggal di medan perang. Ayah kamu juga meninggal di medan perang. Anak laki-lakimu meninggal di medan perang. Dikasih kabar suaminya, ayahnya, anaknya meninggal dunia. Kalau kita dapat kabar itu, sedih enggak? Nangis, sedih, menjerit-jerit, betul? Betul ya? 3 orang yang cintai meninggal dunia. Tapi apa kata perempuan tersebut? Ketika mendengar suaminya meninggal dunia di medan perang, ketika mendengar ayahnya meninggal dunia di medan perang, ketika anaknya sendiri meninggal di medan perang, apa ini perempuan tersebut? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Gak sedih, gak dihiraukan kalian meninggal, gak dihiraukan suaminya meninggal, gak dihiraukan anaknya meninggal. Dia semuanya, bagaimana keadaan Nabi Muhammad, hidup atau tidak, terluka atau tidak? Bingung ya sahabat. Kenapa perempuan bisa demikian? Karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya orang cinta itu, makanya kalau kita lihat orang cinta itu yang orang yang sudah mabuk cinta sama Nabi Muhammad sudah nggak bisa disifati orang itu. Makanya apa? Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad beliau mengatakan apa? Kullil ladzi kadlamani da'ni wa sya'ni ya Abdul. Katakan kata Allah kepada orang-orang yang mencelaku, katakan kepada orang-orang yang sudah menghinaku karena aku tergila-gila cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad. Lau kunta tadri ma jara, kata beliau. Andaikan kamu orang-orang yang mencelaku, andaikan kamu tahu orang-orang yang menghinaku karena aku cinta kepada Nabi Muhammad, tahu apa yang terlintas di dalam hatiku, ma kunta tanhaya jauh, kamu tidak akan pernah mencegahku untuk berlaku demikian. Kenapa? Karena orang yang cinta itu sudah buta, sudah tinggi makrifatnya, derajatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya inilah hakikat orang cinta sama Nabi Muhammad. Maka ayo hadiri terus pengajian, hadiri terus alim ulama,
Hadirin terus duduk di majelis dengan para habaib, para kiai, para asatid. Insyaallah kalau kita kumpul di pengajian bersama para habaib, para kiai, para tokoh agama, para ulama, insyaallah ini jalan agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena bayangkan di awal tahun 2021 aja ya Allah sudah kasih musibah yang besar. Apa? Meninggalnya 5 ulama. Tanggal 1 Januari 2021, 5 ulama dan habaib meninggal dunia. Ibn Ja'far bin Muhammad Al-Kafir, waliullah, wali yang majdub, orang yang termabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Majdub itu orang yang mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat keadaannya. Beliau meninggal dunia. Paku-paku bumi sudah Allah cabut satu persatu. Kalau kita dari sekarang nggak semangat ngajinya, nggak semangat dekat dengan ulamanya, nggak semangat dekat dengan habaibnya, kacau. Karena ini zaman sudah fitnah. Sayyidina Hudzaifah terakhir katakan, Sayyidina Hudzaifah sahabat kanjeng Nabi, akuntansinya kanjeng Nabi, beliau pernah mengatakan, sayati alanna zamanun la an takuna fihim jifatul himar ahabba ilaihim min mu'min ya'muruhum wa yanhahum. Kata beliau akan datang suatu zaman kepada umat manusia yang mana mereka nanti lebih mencintai bangkai keledai. Bangkai keledai lebih mereka cintai daripada orang-orang mukmin yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sekarang sudah terbukti. Ya, bangkai-bangkai itu yang korupsi itu bangkai itu. Bukan bangkai lagi, kalau orang kata yang masuk untuk bilah mentari, yang anjing saya. Korupsi, ya. Rakyat sedang susah, ya. Dikorupsi, dicomotin 10.000, berapa ribu tuh? Per apa namanya? 10.000, masya Allah, masih ada yang korupsi. Ya. Di luar negeri itu gak menanggulangi corona itu, gak Presiden Erdogan memberikan gajinya untuk rakyat untuk menangani COVID. Nah, di Indonesia dikorupsi. Naudzubillahimin. Tapi kalau ada orang yang negakkan amar ma'ruf nahi munkar dibenci, kebukti enggak? Kebukti enggak? Ini yang berbahaya. Ini zaman sudah fitnah. Maka dari hadap saya tegaskan, dekat dengan alim ulama, terus dekat dengan para habaib, terus dekat dengan para kiai agar kalian semua selamat dunia dan akhirat. Walaupun perjuangan kita tidak seberapa, yang penting kita ini ada di pihak mana, itu yang terpenting. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Allah panjangkan umur para habaib kita. Allah panjangkan umur para kiai-kiai kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah itu doa ala Muhammad bin Abdullah pada beliau alaihi wasallam.